Shalom saudara yang dikasih Tuhan. Kembali kita akan melanjutkan pelajaran The Secret of 1 Yohanes. Kita sudah masuk di dalam 1 Yohanes 5 ayat yang kedua, dan kita akan melanjutkan sampai ayat yang ketiga. Saya akan bacakan dalam terjemahan King James Indonesia, berbunyi demikian. Dengan inilah kita mengetahui bahwa kita mengasihi anak-anak Allah. Bagaimana cara mengetahui? Ya ini, dengan inilah, yaitu apabila kita mengasihi Allah dan melakukan perintah-perintahnya. Ayat ketiga, sebab inilah kasih akan Allah, yaitu kita melakukan perintah-perintahnya, dan perintah-perintahnya itu tidaklah berat. Nah, di ayat pertama kita sudah belajar bahwa kita harus percaya tindakan pertama. Kan ada dua tindakan di ayat pertama itu, 1 Yohanes 5 ayat 1. Tindakan pertama, kita harus percaya bahwa Yesus adalah Kristus. Sehingga kalau kita percaya, maka kita harus menjadi seperti apa yang kita percayakan. Jadi diri Kristen, seperti Kristus. Tindakan kedua adalah kita mengasihi saudara seiman. Nah, mengasihi tetangga kita, mengasihi orang di dekat kita. Nah, ayat yang kedua, bagaimana cara mengetahuinya? Ini kita diberikan langkah yang tidak bisa ditipu. Ada banyak ungkapan-ungkapan atau ikrar-ikrar atau pernyataan-pernyataan yang dari luar tampaknya bagus, ternyata tidak tepat, salah. Kita kena tipu. Tapi ayat ini mengajarkan bagaimana agar tidak ditipu. Nah, orang mengatakan aku mengasihi Allah, tapi benci jiwa-jiwa, itu pembohong, penipu. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-20. Lihat ya, setiap ayat demi ayat saling berkaitan satu dengan yang lain. Nah, orang yang mengasihi Allah dan menaati perintahnya, maka tentu saja secara tidak langsung dia pasti mengasihi anak-anak Allah atau saudara seiman lainnya. Ini prinsip, ini langkah yang firman Tuhan katakan. Jadi kita periksa diri kita, apakah kita mengasihi Allah atau tidak. Kalau kita mengasihi Allah, dan ada kata dan, si orang mengasihi Allah tapi tidak pernah taat firman Tuhan, yaitu tidak mengasihi Allah. Orang yang mengasihi Allah cinta juga firman Tuhan, maka tentu saja ia pasti mengasihi anak-anak Allah atau saudara seiman lainnya. Kenapa? Hal ini dikarenakan perintah Allah adalah mengasihi saudara yang dilihatnya. 1 Yohanes 5, 1 Yohanes 4 ayat yang ke-20 jelas. Perintah Allah adalah mengasihi saudara yang dilihatnya. Sehingga otomatis orang yang mau taat akan firman Tuhan pasti juga mengasihi saudara seiman. Tanda ini tidak bisa dibohongi atau tidak bisa dimanipulasi, karena jelas, sudah jelas. Seringkali orang berkata perintah Allah itu sangat berat karena saudara kita ini menyakiti hati kita, bahkan sangat menyakiti, bahkan sampai menimbulkan trauma, sehingga tidak ada alasan untuk saya mengasihi dia. Benci itu alasan yang paling benar, tindakan yang paling benar. Alasan seperti ini atau alasan manusiawi, saya katakan alasan manusiawi seperti ini tidak dibenarkan oleh Allah, karena kita tidak melihat orangnya tapi melihat Allah. Nah, jika kita mengaku mengasihi Allah, pastilah kita akan melakukan perintah-perintahnya. Jadi langkahnya jelas. Kita mengaku mengasihi Allah, oke, aku mengasihi Allah, oke. Kita harus melakukan firman Tuhan, taat akan firman Tuhan. Dan firman Tuhan katakan apa? Taat firman Tuhan itu tidaklah berat. Perintah-perintahku tidaklah berat. Itu di dalam 1 Yohanes 5 ayat yang ketiga. Alasannya bisa kita lihat dalam contoh hubungan orang yang saling mengasihi, di mana bisa saling berkorban, di mana tidak merasa terbebani. Orang yang saling mengasihi itu gak ada rasa berat.
Kalau rumah di timur, satu di barat, mau jemput pulang pergi 3-4 kali pun tidak merasa karena ada cinta. Mau korban karena cinta. Demikian juga kalau kita mengaku, aku mengasihi Allah, aku cinta Allah, maka taat firman Tuhan itu tidak berat, sangat ringan. Pikulah kuk aku, karena kuk aku ringan, bebanku pun ringan adanya, itu di dalam Matius 11 ayat 28. Nah, tidak merasa terbebani. Kita bisa dengan mudahnya mengatakan iya terhadap semua firman Tuhan. Karena kita tahu bahwa Allah adalah kasih, sehingga firman-Nya, perintahnya itu untuk kebaikan kita. Roma 8 ayat yang ke-28. Termasuk juga salah satunya adalah mengasihi saudara-saudara di sekitar kita. Nah, bisa dikatakan ini adalah siklus kasih yang Allah ingin kita lakukan. Yaitu kita yang mengasihi Allah akan melakukan perintah-perintahnya tanpa terbebani. Salah satu perintahnya adalah mengasihi jiwa-jiwa, dan kasih akan jiwa-jiwa itu tanda kita mengasihi Allah. Ini siklus. Kasih akan Allah, kita melakukan firman Tuhan tanpa terbebani, dengan ringan, dengan kasih, ya. Salah satunya adalah taat akan, atau salah satunya adalah mengasihi jiwa-jiwa. Nah, mengasihi jiwa-jiwa adalah tanda kasih kita akan Allah. Siklus yang terus berputar. Jika siklus ini terus berputar, maka tidak ada celah bagi iblis untuk memecah belah persekutuan kita. Tidak ada celah bagi kebencian untuk memasuki hidup kita. Efesus 4 ayat 27, 2 Korintus 2 ayat yang ke-11. Tidak ada celah. Kau mengaku mengasihi Allah? Iya. Aku mau taat akan firman Tuhan. Salah satunya adalah mengasihi jiwa-jiwa. Oke, aku mengasihi jiwa-jiwa. Aku tidak mau ada perpecahan. Aku tidak mau ada pertikaian, perselisihan. Kalau ada salah paham, aku akan selesaikan baik-baik dengan kasih ilahi, sehingga iblis tidak beroleh keuntungan atas kesalahpahaman ini. Dan tindakan ini adalah tanda kita mengasihi Allah. Jadi ayat yang kedua dan ketiga ini saling berkesinambungan, termasuk juga ayat 1. Ya, saudaraku, bisa paham saudaraku, ini mengasihi Allah juga harus mengasihi jiwa-jiwa. Jangan inginkan perpecahan, persekutuan. Kalau Tuhan Yesus mengatakan bulu yang patah terkulai takkan pernah dipatahkan, sumbu yang pudar nyalanya takkan pernah dipadamkan. Apalagi itu Allah memberikan teladan dalam hidup kita. Ayo kita mau contoh itu. Tinggal satu lembar benang, jangan dipatahkan. Rajut kembali, usahakan rajut kembali. Kalau karena kesalahan kita, minta maaf sungguh-sungguh. Tapi kalau kita tidak salah, belajar mengampuni dan belajar terus saling memperbaiki. Mau memperbaiki, mungkin yang B ini tidak mau, tapi kita berusaha memperbaiki terus dengan doa, dengan kasih ilahi, dengan tindakan-tindakan kasih. Suatu saat musuh orang itu akan didamaikan. Apalagi ini saudara seiman. Ya, goal dari persekutuan itu ada di dalam Filipi 2 ayat yang pertama dan kedua. Karena itu, jika ada nasihat di dalam Kristus, jika ada penghiburan kasih, jika ada persekutuan roh, jika ada kasih sayang dan belas kasihan, kamu genapkan kesukaan saya supaya kamu memikirkan hal yang sama, memiliki kasih yang sama, menjadi satu hati dan satu pikiran. Jangan satu pun dilakukan dengan persaingan atau dengan kepujian yang sia-sia, melainkan dengan rendah hati, biarlah masing-masing menganggap orang lain lebih baik daripada dirinya. Ini loh, utamakan menganggap orang lain lebih baik. Jadi kita belajar menghormati, kita belajar mendengarkan idenya, mendengarkan kalimatnya, pernyataannya dulu. Kita belajar dengarkan dulu, karena menganggap orang lain lebih baik daripada dirinya sendiri. Lihat, cocok dengan firman enggak? Kalau cocok, oke, terima. Kalau tidak cocok, oke, kita berikan nasihat kita. Jika diterima, oke, jalan. Tapi kalau tidak diterima, oke, kita doa dulu sampai ada kesatuan roh di sini. Ini yang kita rindukan sebagai saudara seiman antar dalam gereja lokal kita. Jangan ada perpecahan dalam kepengurusan,
perbedaan ide, perbedaan sudut pandang. Jangan bikin kita pecah. Jangan keluarkan kalimat-kalimat jorok, kalimat-kalimat kotor, kalimat-kalimat yang memecah belah. Tapi kalimat-kalimat persatuan, kalimat-kalimat kasih. Walaupun mungkin berbeda pendapat. Karena Tuhan akan mempersatukan itu. Nasihat yang benar itu Tuhan akan ambil. Karena gereja ini milik Tuhan, bukan milik kita. Nah, juga antar cabang-cabang gereja harus ada persatuan. Jangan perpecahan, persaingan antar gereja. Jangan. Antar sinode, antar denominasi, dan seluruh gereja-gereja secara global. Itu adalah tujuan akhir persekutuan tubuh Kristus global. Jika itu terbentuk, maka Tuhan Yesus akan segera datang. Ini saudara, belajar bersekutu satu dengan yang lain. Saya sudah banyak ceritakan tentang persekutuan ini di video-video saya akan yang sebelumnya. Ini hanya menegaskan kembali, mengulangi lagi. Siklus kasih. Kasih Allah, taati firman Tuhan. Nah, firman Tuhan itu tidak berat. Salah satunya adalah mengasihi jiwa-jiwa. Mengasihi jiwa-jiwa adalah tanda cinta kita kepada Allah. Terus berulang dan berulang sampai Tuhan Yesus datang kembali, terbentuk persekutuan tubuh Kristus global. Ya, ini sedikit kebenaran firman Tuhan. Di ayat yang berikutnya kita akan bahas nanti ayat yang keempat dan kelima dan seterusnya sampai selesai. Terus pelajari firman Tuhan ini, ulangi videonya kalau masih belum mengerti, dan dengan pengurapan Roh Kudus, dengan kerendahan hati, kita bisa menangkap maksud Tuhan dalam setiap firman Tuhan. Karena titik, koma, kalimat, kata-kata dalam firman Tuhan itu tidak ada yang sia-sia. Semuanya itu berfaedah dalam kehidupan kita. Sedikit firman Tuhan untuk hari ini. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.